Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Askan Nur Islami dari kelas 3H, semester 6 dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dari jurusan D4 Informatika. Di sini akan menjelaskan mengenai artikel Medium yang berjudul Langkah-langkah implementasi algoritma decision tree dalam rekomendasi produk sederhana. Hal pertama yang dilakukan adalah mengimport library-library yang dibutuhkan, seperti Pandas untuk mengatur ketika data processing, kemudian NumPy sebenarnya tidak perlu, jadi langsung saja ke Matplotlib untuk visualisasi dan seaborn, kemudian sklearn untuk machine learning untuk pemodelan. Yang kedua yaitu memanggil dataset yang telah dipersiapkan. Di sini saya menyiapkan dataset tentang intinya ada 8 kolom. Ada description, kemudian ada invoice date, kemudian ada eh, customer ID, kemudian dan lain-lain. Ininya adalah 8 kolom dengan total data 50.000, 500.000, sekitar segitu. Kemudian yang setelah kita memanggil dataset, kemudian kita memanggil eh, menampilkan dataset tersebut, kita selanjutnya mengecek info yaitu pada bagian mana yang objek numerik hal ini diperlukan agar karena machine learning hanya dapat memproses data yang bersifat numerik. Kemudian memutuskan rekomendasi produk berdasarkan salah satu kolom. Ini adalah eh, menentukan y prediktornya yaitu seperti kayak misalnya apa yang kita prediksi berdasarkan apa gitu. Dalam hal ini saya memilih y predictor dengan description, dengan eh, fitur-fitur yang dibuat untuk mendukung prediksi tersebut dengan customer ID, kemudian quantity, unit price, invoice date, yang itu dibagi berdasarkan jam, hari, dan minggu. Setelah diputuskan Y variabel dan X responnya, maka selanjutnya adalah data preprocessing. Dalam hal ini kita melakukan banyak hal, yaitu intinya membersihkan data seperti mengcover mengcover tanggal yang awalnya objek ke dalam bentuk tanggal, kemudian mengencode customer ID, kemudian mengkategorisasi deskripsi karena bila tidak dikategorisasi maka apa ya istilahnya itu datanya itu lebih lebih ribet gitu. Jadi tujuan dari mengkategorisasi ini untuk lebih memudahkan, lebih nyaman untuk jurnalis karena bila terdapat deskripsi yang cukup sama, lebih baik itu dijadikan menjadi satu. Kemudian dalam preprocessing ini yang pertama kita buat adalah mengambil sampel deskripsi yang paling sering. Ke- Kak, karena datasetnya berjumlah 541.000 lebih dan dengan 4.000 lebih deskripsi yang unik, maka bila kita proses tentu akan memakan waktu yang lama dan akan lebih ribet. Karena itu kita hanya akan mengambil sampel berjumlah 30. Yang 30 itu kita ambil berdasarkan yang paling sering muncul dengan berikut kode yang diperlukan. Kemudian setelah kita mengambil 30 description unik, maka selanjutnya adalah kita mengkategorisasikan 30 tersebut menjadi kategori kategori-kategori yang memang hampir sama. Seperti di bawah berikut. Kemudian setelah dikategorisasi, kemudian kita mengcover invoice data. Karena invoice data ini, oh maaf, ini sebenarnya invoice date. Karena invoice date ini bertipe objek, karena itu kita butuh dari objek ini kita butuh menjadi datetime.
yaitu tipe data tanggal. Setelah dirubah menjadi time, selanjutnya kita akan mengencode customer ID. Ya, karena customer ID juga berupa objek, karena itu kita akan merubah merubah tipe datanya agar dapat dapat diproses menjadi fitur oleh machine learning. Kemudian kita encode produk kategori yaitu kolom baru yang dibuat besar berdasarkan proses kategorisasi sebelumnya. Setelah kita encode, maka kita akan melakukan one hot yaitu salah satu teknik encoding yang lebih spesifik untuk membuat kolom baru yang setiap nilai kategori dan untuk setiap nilai kategori dan mengisi dengan 0 dan 1. Ya, OneHot juga seperti penjelasan sebelumnya, bahwa ini salah satu teknik encoding, yaitu merubah tipe data agar agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh model. Kemudian setelah pemrosesan data berproses semua selesai, ketika data telah bersih, data telah siap digunakan, maka selanjutnya akan kita lanjut menuju pemodelan. Seperti yang dapat dilihat di bawah ini atau dilihat pada gambar, yaitu setelah kita data telah siap, yaitu kolom numerik dan hasil one hot. Kemudian kita siapkan fitur-fiturnya, fitur X, yaitu tadi berdasarkan quantity, unit price, invoice, invoice date yang dipecah menjadi invoice hour, day, dan weekday. Kemudian dan juga customer one hotnya. Kemudian setelah semua persiapan telah selesai, maka kita training dan testing. Kemudian setelah itu kita latih modelnya dan kita eh, mengevaluasi apakah model ini cukup baik atau seperti apa. Dan hasilnya secara overall cukup baik karena 82%. Ini cukup baik lah. Walaupun terdapat beberapa kategori yang mungkin kurang seperti preset, home decor, hair dan lainnya dan other yang itu di bawah 70. Dan selain itu karena ini adalah decision tree, maka tergantung pada banyaknya pohon yang akan dibuat. Seperti kata sebelumnya, di sini max depth-nya adalah non. Karena itu ketika max depth-nya non, maka pohon itu akan menjadi tidak terbatas sehingga model akan melakukan training dan testing itu sangat detail sehingga itu bisa menimbulkan resiko overfitting, yaitu ketika eh, ya hasilnya terlalu 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 apa ya terlalu sempurna lah terlalu sempurna sehingga hal-hal yang seperti noise seperti hal yang harusnya tidak perlu diproses tetap diproses. Dan untuk mencegah hal tersebut, eh, bisa dilakukan seperti pembatasan untuk max step, pembatasan untuk banyaknya pohon dari decision tree, seperti kode berikut. Dan tentu dengan pembatasan pohon ini, maka hasil evaluasinya juga berbeda. Walaupun secara overall juga sama 82%, namun secara apa dalam prosesnya, seperti misalnya eh T-set yang menjadi lebih buruk ataupun misalnya eh, prediksi prediksi home decor yang menjadi ada hal presisinya lebih baik. Jadi secara prosesnya akan berbeda. Dan dengan dibatasinya not pohon dari Jason Tree ini, maka bisa dilakukan visualisasi karena tentu karena ada pembatasan maka bisa divisualisasikan. Namun ya tentu karena ini memang ada pembatasan, tentu juga harap berhati-hati dengan resiko underfitting, yaitu ketika modelnya terlalu sederhana. Kemudian berikut ada visualisasinya, yaitu berupa conversion metric. Yang pertama ada tanpa limit. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari 150 dari jumlah data back
di bagaimana dia itu memeriksa kesalahan. Seperti 73 memeriksa kesalahan pada bagian, jadi 70 data seharusnya back, tapi 73 ditebak dengan order. Jadi selain back. Ini juga sama, datanya cake namun ditebak dengan decoration. Kemudian satu ditebak dengan jam dan lain-lain. Sebagaimana yang terlihat pada visualisasi confusion metric berikut. Kemudian yang dengan limit yaitu sama. Mungkin kok kurang lebih akan berbeda dengan hasilnya aja di sini. Cara pembacanya juga sama. Kemudian yang kedua ada kemudian visualisasi selanjutnya adalah not notnya yaitu pohonnya. Karena kita memberikan maksipnya adalah 10, maka kita dapat 10 paling 10 pohon dari yang atas hingga ke bawah. Jadi mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi decision tree dalam pemodelan rekomendasi produk sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.